Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam Panjul Official. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas yang namanya materi peluang. Yang dimana materi peluang ini adalah materi bab 3 di kurikulum 2013 untuk tingkatan kelas 12. Peluang biasa juga disebut sebagai kemungkinan. Biasa juga disebut sebagai kemungkinan. Atau sederhananya kayak gini. Peluang itu adalah prediksi. Jadi, materi ini mempelajari tentang prediksi, tentunya secara matematis. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu peluang, kita bisa lihat di sini. Definisi peluang. Peluang, suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian. Oke, kita garis bawahi. Titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang sampel. Oke, ruang sampel tersebut. Kejadian yang mungkin. Pasti kalau kita membaca definisi ini agak-agak sedikit pusing. Nah, tapi nanti kita lihat contoh-contohnya supaya teman-teman mudah mengerti. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Seperti yang saya tulis tadi bahwa nilai peluang itu sama dengan kemungkinan peluang. Oke, kita lihat, kita baca contohnya. Ada dua. Hari ini cuaca mendung. Kemungkinan besar hari akan hujan. Atau bisa kita bilang kayak gini. Hari ini cuaca mendung. Peluang besar hari akan hujan. Jadi peluang akan hujan hari ini itu besar karena mendung. Atau yang kedua, kemungkinan tim Portugal untuk merebut Piala Eropa 2008 itu sangat besar. Atau peluang tim Portugal untuk merebut Piala Eropa 2008 itu sangat besar. Jadi kita akan mempelajari tentang prediksi-prediksi yang akan mungkin terjadi. Tapi secara matematis. Kita tidak mempelajari kayak seperti ini. Ketika hari ini mendung, kemungkinan besar akan hujan. Nah, kita akan mempelajarinya secara matematis. Dalam materi peluang, yang paling sangat dekat akan kita bahas selalu adalah pertama, koin. Oke, koin yang mempunyai dua sisi. Yang kedua ada dadu yang mempunyai 6 sisi. Kita bahas koin dulu. Oke, kita bahas koin. Kita lihat dulu di sini. Perbandingan banyaknya titik sampel. Oke, titik sampel kejadian dengan ruang sampel. Kita bahas ruang sampel dulu. Ruang sampel koin itu cuma 2. Gambar Garuda dengan nilainya. Ini semua ruang sampel. Ruang sampel itu bisa kita definisikan sebagai segala hal yang bisa terjadi. Contohnya kayak gini. Misal dalam satu pelemparan koin, kemungkinan munculnya angka, ini angka nah, ini gambar. Kemungkinan munculnya angka itu bisa kita tulis seperti ini. 1/2. Kenapa 1/2? Karena ruang sampelnya 2. Iya kan? Ruang sampelnya 2. Kenapa kita bisa 2? Karena
ada dua hal yang bisa terjadi. Bisa saja pada pelemparan itu muncul gambar, atau bisa saja pelemparan itu muncul angka. Itu ruang sampel, segala kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi yang ditanyakan adalah kemungkinan munculnya angka itu 1. Kenapa 1? Karena di sisi koin ini cuma 1 angka. Per 2 atau per 2 segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi peluang munculnya atau prediksi munculnya angka dalam satu pelemparan koin itu 1/2. Ini maksudnya yang saya sebut tadi secara matematis. Kita hanya akan hitung, oh peluang munculnya angka dalam satu pelemparan koin 1/2. Atau kita ambil dadu misal, kita ambil dadu. Kita bahasanya kayak gini. Peluang munculnya angka 3, oke? Peluang munculnya angka 3 ini dalam satu pelemparan buah dadu berapa? Kita bahas. Kita hitung ruang sampel dulu. Ruang sampel dadu itu ada 6. Bisa saja yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan 6. Tidak mungkin 7. Karena sisi dari dadu cuma ada 6. Ya tahu, segala kemungkinan yang bisa terjadi itu hanyalah 6. Yang kita tanyakan adalah peluang munculnya 3. Peluang munculnya 3 dalam satu pelemparan buah dadu. Kita hitung. Di bawah sini adalah ruang sampel. Di atas adalah titik sampel. Sekarang kita hitung berapa ruang sampelnya, atau berapa segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ya 6. Bisa saja pas dilempar muncul 1, bisa muncul 2, 3, 4, 5, atau bahkan muncul 6. Ini segala kemungkinan yang bisa terjadi, berarti dia per 6. Nah sekarang berapa di atas? Titik sampelnya adalah kita hanya mengharap bilangan 3 yang akan muncul. Berapa bilangan 3 di sini? 1. Bukan 3 ya, bukan 3. Tapi angka 3 dalam sebuah dadu ya hanya ada satu sisi. Itu maksudnya. Jadi jawabannya adalah peluang munculnya bilangan 3 dalam satu pelemparan dadu yaitu 1/6. Kenapa 1? Karena bilangan 3 dalam sebuah dadu itu hanya ada satu sisi. Kenapa 6? Karena segala hal yang bisa terjadi itu ada 6. Bisa 1 yang muncul, bisa 2, bisa 3, 4, 5, bisa 6. Jadi ada 6 kemungkinan yang bisa terjadi. Itulah sedikit mengenai konsep dasar yang namanya peluang. Jadi kita akan sangat erat hubungannya menghitung pelemparan koin, pelemparan dadu, istilah tadi titik sampel, istilah ruang sampel, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya sekalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.